Ekskavasi kali ini juga kemudian berbarengan dengan pemangkasan bagian akar-akar yang menghalangi selama proses ekskavasi akar pohon beringin ini. Namun pohon beringin ini tidak dipotong ya. Ya pemirsa, kali ini kita berada di pemakaman umum ya, sebagaimana tradisi muslim pada umumnya. Assalamualaikum ya alal kubur fa inna insyaallah bikum lahikun. Dalam waktu dekat maupun lama kita juga akan menyusul. Ya siapa sangka kemudian di makam umum ini ditemukan sebuah struktur bangunan suci atau semacam candi yang megah yang terpendam di dalam kuburan ya. Kali ini memang ekskavasi yang dilakukan oleh BPK Jatim. Ini tahap ketiga dan murni untuk ekskavasi kali ini dengan alokasi dana dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Jika kita lihat lokasi ini ya, selain kemudian banyak sekali fragmen batu bata kuno yang ditemukan dan jumlah balok-balok batu candi yang penuh dengan ragam hias ya, floral maupun fauna maupun makhluk-makhluk mitologi ya, seperti kemudian kinara, kinari, kala gitu ya, atau juga berbagai macam ragam hias floral seperti sulur gelung atau mungkin segitiga tumpal, ceplok ya, dan lain sebagainya, meander. Ini juga menandakan sebuah cita rasa peradaban tinggi, alam surgawi ya, semangat untuk hidup, termasuk kemudian semangat untuk berbuat baik. Dan di sana juga banyak sekali jika kita lihat. Nah, jadi jika kita lihat ya, ekskavasi kali ini juga kemudian berbarengan dengan pemangkasan bagian akar-akar yang menghalangi selama proses ekskavasi akar pohon beringin ini. Namun pohon beringin ini tidak dipotong ya, cuma bagian akar yang menghalangi ya. Nah ini banyak sekali kemudian balok-balok batu candi dan fragmen-fragmen yang penuh dengan ragam hias yang sangat langka. Dan memang kali ini memang ditemukan sebuah ragam hias yang sangat monumental bagian dari ambang pintu atas masuk bangunan candi yang disebut dengan kala atau kalah makara, sehingga diduga pada masanya bangunan candi ini sangat-sangat megah pada masanya. Jika kita lihat ya, bagian dari kalah tersebut yang baru saja ditemukan pada ekskavasi kali ini, jika kita melihat ini, banyak sekali ragam-ragam hias ya, baik floral maupun fauna, termasuk makhluk-makhluk mitologi yang ditemukan ya, gambaran-gambaran dan figur-figur masyarakat pada masa peradaban kuno, termasuk kemudian kala ya, seperti ini. Nah ini, dan yang sangat monumental, penemuan yang terbaru adalah kala makara ya, kala makara di sini. Jadi ini adalah gambaran kala ya, yang merupakan muka kala atau kala makara ya, bagian dari muka saja, tidak memiliki tubuh. Jadi ini adalah bagian rahang bawah, rahang atas, dan giginya ya, hidungnya ya, terus kemudian bagian hiasan kepalanya dan bagian hiasan matanya, dan ada semacam antingnya ya, anting telinganya. Nah ini ciri-ciri yang sangat luar biasa ya. Jadi berbeda dengan jenis-jenis kala yang lainnya. Jadi kala di sini sangat unik dan sangat langka juga ya, sangat unik dan sangat langka memang. Nah ini. Jadi kala sendiri merupakan bagian dari ambang pintu atas masuk dari bangunan utama candi ya, atau pintu masuk bangunan candi bagian atas. Nah ini biasanya ditaruh di situ dengan teratai dan yang sangat indah ini ya. Jadi kala juga untuk bagian yang lebih kecil itu biasanya di ambang relung cendela, relung atas dari candi ya. Candi itu juga biasanya ada relung-relungnya ya. Jadi jika kita flashback sejarah sedikit mengenai kala ya, jadi diceritakan pada masa pesta minum air amerta, pada masa setelah menggapai sebuah
pengadukan Samudra Matana dan mendapatkan air amerta, maka para dewa melakukan jamuan untuk meminum air amerta untuk menyongsong hidup abadi. Namun ada salah satu asura ya yang bernama Kala ini menyamar menjadi dewa. Tidak ada satupun yang bisa mengenali sosok asura yang menyamar ini. Namun yang bisa mengenali adalah Dewa Chandra dan Dewa Surya. Kedua dewa inilah yang melaporkan bahwasanya ada asura yang menyusup dan ikut serta meminum air amerta, dilaporkan kepada Dewa Wisnu, sehingga kemudian air amerta sudah masuk ke dalam mulutnya itu belum sampai tenggorokan, maka kemudian dipenggal oleh Dewa Wisnu dengan senjata cakranya, sehingga tubuhnya kemudian rusak dan hancur. Namun kepalanya ini menjadi hidup abadi, memiliki musuh bebuyutan Dewa Indra dan Dewa Surya dan Dewa Chandra ya, Dewa Bulan dan Dewa Matahari ini, sehingga kemudian dalam filosofinya pada masa peradaban kuno gitu ya, Kalah Rahu yang ada di langit inilah yang diduga menyebabkan gerhana matahari maupun gerhana bulan. Jadi sewaktu-waktu bulan ini diuntal atau ditelan, tapi kemudian kembali lagi karena tenggorokannya itu putus sehingga muncul lagi bulan. Begitu juga matahari ketika sewaktu-waktu ditelan, kemudian dari lehernya yang putus keluar lagi. Inilah yang kemudian salah satu tradisi filosofi pada masa peradaban kuno tentang terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan, yaitu ditelan oleh Kalah. Jadi salah satu aspek yang sangat luar biasa sekali dalam penggalian dan ekskavasi kali ini, ditemukan kepala Kalah atau Kala Makara. Semoga kemudian teman-teman BPK Jatim bersama warga ya, semoga kemudian terus semangat dalam melestarikan dan menggali aspek-aspek fundamental, aspek-aspek sejarah dan aspek-aspek peninggalan leluhur kita ya, terutama memang peninggalan era kerajaan di masa lalu yang pernah berjaya di masa lalu. Hal ini akan bisa untuk mengenalkan pada generasi saat ini maupun generasi yang akan datang, kenapa di Jawa ada candi yang megah. Meskipun di Jawa Timur tidak seindah candi-candi yang ada di Jawa Tengah seperti Borobudur, Prambanan, Pelausan, Candi Sewu, namun sebenarnya hampir di setiap desa di Jawa Timur ini memiliki tinggalan artefaktual yang menandakan bahwasanya kemakmuran pada masa Jawa Timur inilah yang menjadikan kemudian setiap desa memiliki linggayoni, memiliki arca, memiliki kemudian candi ya. Dan ini sesuatu yang patut diapresiasi dari segi struktural dan susunan tata negara pada masa kerajaan Majapahit. Ini merupakan aspek yang sangat-sangat sempurna dari memasuki era-era yang paling ideal dalam segi struktur tata negara, termasuk kemudian struktur falsafah, Bhinneka Tunggal Ika, Tandhana Dharma Marwa. Berbeda-beda tetapi tetap satu, dan ini adalah salah satu tulisan pujangga atau empu dari Majapahit, Empu Tantular dalam kitabnya Sutasoma, yang saat ini Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan Indonesia modern, sebuah pada masa peradaban kuno, sebuah falsafah yang menyatukan berbagai macam suku, bangsa, agama ya, yang mengerti arti pentingnya pluralitas, toleransi, dan akulturasi. Jadi ini sesuatu yang patut dibanggakan pada masa peradaban kuno. Terutama kemudian di bawah naungan pohon beringin raksasa ini, teman-teman dari Balai Pelestari Kebudayaan Jatim dan warga terus kemudian bersemangat dalam melakukan ekskavasi untuk terus kemudian menyibak bentuknya seperti apa candi ini dan apa saja yang ditinggalkan dari segi artefaktual, arca-arcanya seperti apa saja, dan juga bagaimana kemudian rupa serta fungsi pada masa peradaban kuno yang lalu. Semoga kemudian situs ini akan menjadi bagian dari integral ya, bagian integral dari sejarah Pasuruan yang tidak terpisahkan dari kebesaran Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit.